Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama dengan Suster Haka. Salam cinta belas kasih dari hati Yesus dan penuh semangat. Mengawali hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi cahaya bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 6 Agustus 2022, gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan ayat 36. Mari kita membuat tanda salib kemenangan Kristus untuk mengawali renungan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Ketika Yesus sedang berdoa di gunung, wajah Yesus berubah, pakaiannya berkilau-kilauan, dan tampaklah Nabi Musa dan Elia. Peristiwa tersebut disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, menyaksikan kemuliaan Yesus tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dipenuhi dengan sukacita dan mengungkapkan kegembiraan tersebut dengan ungkapan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Mereka sungguh mengalami sukacita yang luar biasa, mengalami kehadiran Tuhan dan menyaksikan kemuliaannya. Yesus berubah rupa dan pakaiannya berkilau-kilauan. Tentu ini merupakan suatu kejutan yang besar bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Maka meluaplah sukacita. Sukacita adalah bagian penting
dalam hidup kita. Sukacita harus kita wartakan dan bagikan kepada orang lain agar banyak orang masuk ke dalam sukacita. Misalnya, pengalaman sukacita ketika kita dalam membangun relasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Pengalaman sukacita hidup di dalam keluarga atau komunitas, dalam pekerjaan, dalam kerasulan, dalam keberhasilan dan kegagalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sukacita menjadi tanda bahwa kita mampu melihat Allah hadir dan melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar dan memberikan kejutan-kejutan bagi hidup kita. Bisa berupa perlindungan, kesehatan, keselamatan, rezeki, relasi, jabatan, pekerjaan, dan seterusnya. Dan tentu ini mendatangkan bahagia bagi hidup kita. Alangkah indahnya bila dalam setiap peristiwa hidup kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dan perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, bantulah kami agar mampu menyadari bahwa Engkau hadir menampakkan kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu yang besar bagi dan dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur karena menyadari, meyakini kemuliaan Tuhan yang senantiasa dianugerahkan bagi dan dalam hidup kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati.